Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Khairul Azam Al-Farizi. Sahabat Azam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan di video kali ini, sahabat-sahabat, kita akan membahas sesuatu yang pasti akan terjadi kepada kita semua saat Ramadan akan berakhir. Dan ini jelas akan terjadi apabila kita tidak antisipasi dari sekarang. Sebelum saya lanjut video ini, saya mohon kepada sahabat-sahabat semua untuk membantu share video ini agar lebih banyak lagi orang yang tahu apa yang kita tahu. Dan juga agar menjadi amal jariah kita yang akan terus mengalir sampai hari kiamat. Syukron. Belakangan ini kita sering melihat postingan di media sosial kita tentang akan adanya tabrakan meteor pada bulan Ramadan ini yang akan menghantam planet bumi. Juga berita yang membuat gaduh jagat maya tentang adanya dukhan pada pertengahan Ramadan. Dan banyak lagi hal-hal mengerikan lainnya yang itu semua hanya sekedar analisa bahwa peristiwa tersebut akan terjadi pada tahun ini. Namun tidak ada dalam hadis yang jelas bahwa peristiwa tersebut benar-benar akan terjadi pada bulan Ramadan ini ataupun tahun 2020 ini. Menyikapi hal itu, ada pesan yang disampaikan oleh Al-Habib As-Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Haddad dalam ceramahnya beliau ketika ditanya tentang peristiwa yang sedang viral di media sosial, yaitu tentang huru-hara akhir zaman. Tepatnya tentang akan adanya dukhan pada pertengahan Ramadan ini. Apa jawaban beliau? Beliau menjawab, "Kalau kalian adalah pecinta habaib, zuriyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sering mengikuti ceramah-ceramah mereka, maka kalian lihat sendiri apakah ada di antara para habaib itu, apakah ada di antara para zuriyah Rasul itu yang menyampaikan hal-hal demikian? Tidak pernah. Kenapa? Karena hanya menimbulkan kecemasan dan menurunkan semangat kaum muslimin. Banyak di antara para penuntut ilmu akan berkata, untuk apa ngafalin Al-Quran? Sementara sebentar lagi dunia akan perang dan kiamat dan lain-lain. Dan bahkan perasaan itu pernah dialami oleh beliau sendiri. Namun tahukah sahabat, akan ada peristiwa yang sudah jelas akan menimpa kepada kita semua setelah bulan Ramadan ini selesai jika kita lalai di dalamnya dan tidak memanfaatkannya dengan baik. Dalam hadis yang sahih disebutkan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah naik ke atas mimbar, lalu beliau mengucapkan amin sebanyak 3 kali. Sebagian sahabat bertanya, engkau mengaminkan apa ya Rasulullah? Kemudian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan jawabannya, yang salah satunya adalah beliau bersabda, وَرَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ دَخَلَ عَلَيْهِ رَمَضَانُ ثُمَّ انْسَلَخَ قَبْلَ أَنْ يُغْفَرَ لَهُ. Yang artinya, amat merugi seseorang yang Ramadan masuk padanya, kemudian Ramadan pergi sebelum diampuni dosa-dosanya. Hadis riwayat At-Tirmidzi, Imam Ahmad, Imam Al-Baihaqi dan At-Tabrani. Sementara di redaksi hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, "Syakiya 'abdun adraka Ramadan, fansalakha minhu wa lam yughfar lahu." Celakalah seseorang hamba yang mendapati bulan Ramadan, tetapi sampai Ramadan berakhir ia belum juga diampuni Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad dari Jabir radhiyallahu anhu. Jadi sahabat, orang yang sudah pasti celaka dan orang yang sudah pasti merugi, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, adalah orang yang ketika dosa-dosanya belum terampuni sementara Ramadan sudah berlalu. Mereka itu yang boleh jadi berpuasa dan qiyamnya, namun di saat yang sama tak mampu meninggalkan perkataan dusta, berbuat nista, menyia-nyiakan waktu dan kesempatan, serta yang semisalnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man lam yada' qawla az-zuri wal 'amala bihi wal jahla, falaysa lillahi hajatun fi an yada' ta'amahu wa syarabahu." Yang artinya, siapa yang tak meninggalkan perkataan dan perbuatan dusta serta perbuatan bodoh di dalam bulan puasa maksudnya, maka Allah tidak butuh ia meninggalkan makan dan minumnya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Abu Daud dengan lafaz miliknya. Ini merupakan kinayah atau kiasan bahwa Allah tidak menerima puasa semacam itu, sebagaimana yang diutarakan oleh Ibnu Battal dalam Subulus Salam.
Makna daripada hadis-hadis mulia ini adalah seorang hamba yang mengetahui bahwa seandainya dia mengekang syahwatnya dalam sebulan Ramadan di setiap tahun dan melakukan amalan khusus yang disyariatkan baginya di bulan ini, yaitu berpuasa, sholat tarawih, dan juga qiyamul lail, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Namun apabila dia menyia-nyiakan dan tidak mengerjakannya sampai Ramadan berakhir, maka ia menjadi hamba-hamba yang celaka dan menjadi hamba-hamba yang merugi. Oleh karena itu, barang siapa yang mendapatkan kesempatan besar berjumpa dengan bulan Ramadan, kemudian ia melakukan amalan-amalan yang disyariatkan atas dasar iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan memuliakannya, dan siapa yang tidak Allah muliakan, maka dia akan merendahkan dan menghinakannya. Yang banyak diketahui oleh orang, bulan Ramadan adalah bulan yang penuh barakah, bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dalam hadis disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, telah datang kepada kalian Ramadan, bulan yang penuh berkah. Allah wajibkan kepada kalian puasa di bulan ini. Di bulan ini akan dibukakan pintu-pintu langit dan ditutup pintu-pintu neraka. Setan-setan nakal akan dibelenggu. Demi Allah, di bulan ini terdapat satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Siapa yang terhalangi untuk mendulang banyak pahala di malam itu, berarti dia terhalangi mendapatkan kebaikan. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam An-Nasai. Dalam hadis ini terdapat kabar gembira bagi para hamba-hamba Allah yang soleh dengan datangnya bulan Ramadan yang diberkahi. Karena Nabi Muhammad SAW menyampaikan kepada para sahabat akan kedatangan Ramadan, dan ini bukan hanya berita semata, namun maknanya adalah kabar gembira bagi semua dengan adanya masa yang agung. Karena beliau SAW menjelaskan bahwa di bulan Ramadan Allah telah siapkan banyak kebaikan bagi para hambanya berupa sebab untuk menggapai ampunan dan ridhanya. Sebab ini banyak sekali. Karena itu, siapa yang tidak mendapatkan ampunan di bulan Ramadan, berarti dia telah diharamkan untuk mendapatkan banyak kebaikan. Di zaman sekarang, teknologi dan kemajuan zaman bisa kita rasakan banyak manfaatnya. Tapi jangan salah, teknologi ini juga bisa membinasakan semua amal ibadah, terutama ibadah puasa kita. Jika Anda penggiat media sosial, maka gunakanlah media sosial Anda dan jari Anda sebagai jari-jari dakwah dengan menyebarkan kebaikan-kebaikan yang bisa memotivasi orang untuk beribadah. Jangan justru masuk ke dalam perdebatan yang bisa menimbulkan cacian bahkan makian. Ketika kita menjadi pegiat media sosial, berhenti share berita gosip, berhenti share aib orang, berhenti memprovokasi orang, berhenti menghasut orang, berhenti melihat foto dan video yang aurat terbuka lebar hingga membangkitkan syahwat kita. Jaga mata, pendengaran, dan lisan juga anggota tubuh kita untuk tidak melakukan perbuatan yang bisa menodai kesucian bulan agung ini. Mari tingkatkan solat-solat sunnah kita seperti duha, qabliyah dan ba'diyah kita, tarawih dan juga tahajud kita, agar kita tidak termasuk dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang menjadi orang celaka ketika Ramadan sudah berakhir. Semoga Allah selalu mempertemukan kita dengan bulan Ramadan dan tidak menjadikan Ramadan ini sebagai Ramadan terakhir kita. Karena betapa banyak orang-orang yang Ramadan tahun lalu masih bersama-sama dengan kita, berpuasa, berbuka dengan kita, bahkan bertarawih dengan kita. Hari ini, bulan Ramadan ini, mereka sudah tidak ada lagi bersama dengan kita. Nah, sahabat, itu saja yang mungkin bisa saya share kepada kalian semua. Semoga bermanfaat dan bisa memotivasi ibadah bagi kita semua di bulan Ramadan yang agung ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.